Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia Dian Kebudayaan, salam budaya. Nah, kali ini kita akan membahas cara ini ya merawat pendok ya. Dalam hal ini adalah pendok perak, tapi bisa juga diterapkan di kuningan, tembaga dan lain-lain. Kalau emas mungkin beda ya perawatannya, saya nggak berani. Atau sepuhan emas, karena itu kan cuma lapisan atau swasta segala macam. Saya nggak punya pendoknya. Ini kita bahas yang perak aja. Nah, pendok perak itu suka menghitam ya teman-teman, karena oksidasi. Nah, biasanya menghitam karena oksidasi ini terjadi kalau pendoknya ini dibiarkan di tempat terbuka. Ini kan karena randan ya ini. Nah, tempat terbuka nggak dipakein singep, maka kemudian muncul oksidasi warna coklat atau warna hitam. Itu sebenarnya biasa banget di barang-barang perak, tidak hanya di pendok tapi juga di perabot, di perhiasan perak segala macam, yang biasanya dibersihkan dengan memakai odol. Tapi kadang-kadang untuk beberapa yang oksidasinya parah seperti ini, itu pakai odol aja nggak cukup gitu. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Dulu itu saya sempat tanya ya di senior keris gitu, nggak ada yang jawab teman-teman. Jadi hal seperti ini itu mungkin tampak sepele ya bagi orang yang tahu, tapi bagi pemula, bagi orang-orang yang baru belajar eh, keris segala macam itu jadi penting gitu. Saya ingat banget dulu pengalaman saya dulu. Waktu itu kalau nggak salah yang jawab cuma Pak Jimmy gitu. Nah, jawabannya itu ya sekaligus trik yang kemudian saya pelajari itu, yaitu dengan cara ini ya, pakai kain gombal atau kain katun yang lembut, lalu kemudian yang ada bekas dipakein braso, autosol, atau apa, saya kebetulan pakai autosol ya, dan lain-lain itu. Nah, itu kan kemudian dia menumpuk di sini teman-teman. Nah, ini nih bisa untuk perawatan nih teman-teman. Ini contoh ya. Atau kalau belum punya kain yang gombal begini, bisa langsung di autosolnya dioles-olesin di kainnya ya. Tapi mending sih emang bekas pernah buat ngelap pakai autosol dan lain-lain itu gitu. Nah, ini kalau kita gosokkan nih teman-teman, ya lihat nih tuh, kelihatan nggak? Mana ini ya, ini kan hitam nih ya, ini kan hitam nih. Coba kita gosok, langsung kinclong teman-teman tuh. Nah, dengan kain ini ya, kita coba gosokin semua ya biar percaya ya. Oh ya, kalau mau gosok cabut dulu ya dari ini ya, warangkanya biar gampang. Nah, ini kita gosok. Nah, tuh kan hilang kan, kita gosok-gosok aja. Makanya di tempatnya Pak Jimmy itu gombalnya itu di ini teman-teman ya, disimpan dengan baik yang sudah jadi begini. Katanya kalau sampai dibuang dia marah. Sama emang bener teman-teman, untuk menciptakan yang gombal yang udah jadi begini itu memang lama. Jadi butuh ngendap jadi residu. Ya, kalau paling gampang ya ini lihat nih, kita gosok. Jadi kalau digombal begini teman-teman, itu juga hitam-hitam di ukirannya ini itu tidak ikut atau apa ya, patina yang di ukiran, atau kadang-kadang kalau di pendok baru mas sengaja diwarnain hitam itu biar menunjukkan ukirannya itu nggak ikut hilang gitu. Beda kalau autosolnya langsung kita taruh di sini, begitu digosok nanti dia malah ada di sela-sela sini gitu, atau malah ikut menghilangkan patinanya. Kita gosok-gosok aja ya, begini aja. Nah, misal ada yang membandel seperti ini, kan ada yang bandel nih, kita pakai autosolnya dikit di yang membandel aja tadi. Nah, ya gosok pakai tangan aja, jangan sampai kena sini ya, pakai tangan pun ya hilang deh. Nah, kita gosok lagi, tuh langsung kinclong. Kita gosokkan lagi di sebelah sini.
Nah ini karena banyak yang bandel, sebenarnya bersih nih tuh. Cuman ada beberapa yang bandel yang perlu kita gosok pakai autosol. Lebih cepat aja sebenarnya kalau mau pelan-pelan digosok gitu. Jadi kalau untuk membersihkan ya, misal teman-teman dapat pendok lokasian atau pendok tua yang udah hitam banget, itu pakai autosol tadi gitu, langsung kinclong. Tapi kalau untuk perawatan itu mending pakai yang gombal ini tadi, udah jadi ini tadi, karena kan sambil dielus-elus pelan-pelan, jadi dia ngikisnya pelan-pelan. Kalau yang autosol langsung ini itu agak cepet ngikisnya. Nah itu kalau di pengrajin pendok biasanya ditaruh, dia pakai batu hijau ya, batu hijau atau beraso atau apa, ditaruh di alat poles yang berputar gitu. Itu namanya biasanya disebutnya di slab. Nah dengan ini kita bisa ini sendiri. Kalau teman-teman males ya bisa pakai jasa diselipin di, karena saya jauh nih ya di Jakarta. Dilap-lap begini aja pakai kain bekas. Dulu saya bingung nih caranya gimana gitu, pernah pakai braso gitu malah kan cair gitu, beleber-beleber gak jelas. Ternyata mending pakai autosol dan pakai ini kain. Nah, nanti bekasnya ini kainnya jangan dibuang atau dicuci, bekasnya bisa buat ini misalnya ya, ini kan ada ukirannya nih, ini kain bekas tadi, kalau kita gosokin di sini itu daerah yang nggak kena hitam-hitam, nggak dikasih hitam-hitam atau daerah cekungnya itu tetap hitam, sementara daerah di atasnya itu menjadi mengkilap tuh. Nah, teman-teman, tuh. Ini keren banget ya ini pendok ditatah depan belakang nih, belakangnya tatahannya bagus ini teman-teman. Itu juga bisa. Nah ini kalau udah banyak kerak begini bisa pakai cara tadi, atau modelnya dikasih autosol dikit-dikit aja. Nah gini lalu diusap pakai ini lagi. Nah ini lebih cepat. Nih kayak gini tuh lebih cepat. Ini pendok sorok full perak ya ini. Nah ini untuk buat teman-teman ya. Kadang-kadang pendok perak itu ada yang mengeluarkan warna kecoklat-coklatan teman-teman. Ada kayak coklat-coklat. Itu sebenarnya itu perak juga, itu bukan kuningan gitu, karena ada perak. Tapi kok coklatnya bukan kuning kayak kuningan gitu teman-teman. Kayak coklat-coklat itu kadang-kadang kalau digosok seperti ini itu hilang itu. Nah karena kadang-kadang kalau yang giling begini ini juga di chrome teman-teman ya. Karena perak asli itu kan warnanya ada yang putih banget itu yang bagus, terus ada yang ada mengandung coklat-coklatnya itu. Itu ada jenis-jenisnya saya nggak hafal. Nah ada juga yang di chrome. Kayak kemarin tuh pendok saya di video Naga Keluarga itu nggak di chrome teman-teman. Jadi putihnya itu putih perak gitu. Nah kalau yang Jogja gini kebanyakan di chrome biar kelihatan bling-bling, ngebling. Tuh langsung kan hilang kan itunya. Nih ini kan ada nih tuh. Kelihatan nggak teman-teman ya, ada kan coklat-coklat itu. Ini kita gosok pakai yang tadi ya, emang nggak langsung hilang teman-teman, tapi kita misal gosok sambil kita liatin keris, kita gosok pendoknya tuh, lama-lama ngebling teman-teman. Cuman kalau digosok uang pakai ini itu untuk perawatan, jadi kalau untuk yang kerak itu bisa kan, cuman agak lama, agak butuh lama. Nah kalau mau cepet, misal kita baru nemu pendok yang udah hitam begini ya, itu kita olesin pakai tangan aja. Nah digosok pakai tangan aja dia udah ini ya. Ini pakainya autosol, ini tidak disponsori autosol. Dia lebih bagus menurut saya daripada braso dan lain-lain. Dan dia kalau nggak salah ada juga yang untuk emas ya teman-teman. Jadi mungkin yang punya pendok emas, kuasa segala macam bisa pakai autosol yang itu. Nah kalau untuk yang perak di sepuh emas atau tembaga di sepuh emas saya nggak tahu ya teman-teman. Takutnya nanti kalau pakai ini nggak tahu mengikis apa enggak, nanti tiba-tiba terkikis terus tinggal emasnya tinggal yang disepuh tadi, hilang sepuhannya ya, saya nggak tahu jawab gitu. Ini untuk yang tidak disepuh ya, itu aman sih. Kalau ini ya kalaupun mau ngikis mungkin sekian mikron lah, nggak pernah terlihat. Yang terlihat kayak ini aja yang terkikis, cuman jelek-jeleknya ini aja. Terus nah ini tadi kan, ini kan hitam nih, ini ada hitamnya, ada ini kita gosok tuh. Jadinya
kijang-kijangnya ini jadi kempling. Kiranya jadi kempling tanpa. Nah, caranya begini, jangan ini diolesin ke sini, jangan diolesin tuh di bagian-bagian rata aja ya, kayak ini tadi yang rata. Nah, bagian ini ya kita nggak olesin teman-teman. Nah ini dia teman-teman, udah selesai ya. Tuh, udah kayak pendok baru lagi. Nah, kita tinggal masukin ke gandarnya lagi teman-teman. Yang kemutuk pas. Kalau selorok kita pasin juga nih, seloroknya kita tarik ke sini. Nah ini pas nih teman-teman ya. Ini kebetulan. Oke teman-teman, nah ini tadi tipsnya bagaimana cara membersihkan pendok perak ya. Bisa juga diterapkan di Kuningan, tembaga dan lain sebagainya. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman nih semuanya ya, terutama yang tanya bagaimana cara membersihkan pendok ini. Oke teman-teman, video ini sampai di sini aja. Seperti biasa, jika suka silahkan like, silahkan juga share. Jangan lupa subscribe ya untuk tahu video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jadian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Dadah.